Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan dari kelas 12 TKR 2, nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada 4 dampak pendudukan Jepang di Indonesia, antara lain pada bidang politik, pada bidang ekonomi, pada bidang sosial, dan pada bidang kebudayaan. Bidang politik. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan seperti organisasi politik, organisasi sosial, dan maupun organisasi keagamaan, serta menggantinya dengan bentukan Jepang. Satu-satunya ormas yang tidak dibubarkan adalah Majelis Al-A'la Indonesia atau MIAI yang diganti namanya pada tahun 1943 menjadi Majelis Suryo Muslimin atau Masyumi. Jepang juga mengawasi secara ketat pergerakan tokoh, pergerakan yang bersifat non-kooperatif melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kempetai. Dalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang juga melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. B. Gerakan 3A dengan menunjuk Mr. Samsudin sebagai ketua. Tujuan gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutu. C. Membantu kembali ormas yang disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan KH Mansur sebagai pemimpin. Tujuan organisasi ini adalah memutuskan segala potensi rakyat untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Akan tetapi, digunakan para tokoh untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang telah luntur. D. Membangun Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chousangi pada tanggal 1 Agustus 1943. Badan ini bertugas mengajukan usul, memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia. E. Mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1943, dipimpin oleh Gunsaikan atau seorang kepala pemerintah resmi. Kata kebaktian mengandung arti sikap mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, melaksanakan sesuatu dengan bukti. Bidang ekonomi. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi tidak berbeda dengan negara imperialis lainnya. Itu karena dengan semboyan negara makmur, militer kuat. Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis kepentingan militer sekaligus industrinya. Untuk itu, Jepang mengendalikan sepenuhnya aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi segala sumber daya seperti pangan, sandang, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal ini tampak dalam hal-hal berikut ini. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh aset perkebunan seperti teh, kopi, karet, dan tebu, juga pabrik bank dan perusahaan-perusahaan penting lainnya. Banyak lahan terbengkalai karena kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Sistem pengawasan yang ketat dengan sanksi yang sangat berat. Pengawasan diterapkan pada penggunaan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga bertujuan untuk mencegah harga barang naik. Kebijakan self-sufficiency. Maksud kebijakan tersebut ini adalah bahwa wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya dapat memenuhi hubungan ekonomi antar daerah. Setoran wajib Romusa merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk itu, Jepang mengadakan penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai atau Koperasi Pertanian, serta instansi resmi pemerintah Jepang. Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebesar 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan hanya 40% untuk milik sendiri. Sistem ini menyebabkan kekurangan gizi, kekurangan pangan, penyakit mewabah melanda, gairah kerja pun menurun. Angka kematian mencapai 53,7%,
sampai 224,7% di Pulau Jawa. Untuk mengatasi situasi ini, Jepang mendirikan koperasi yang bernama Kumiai, serta memperkenalkan pertanian yang disebut land system, yaitu pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Namun nyatanya, perekonomian masyarakat Indonesia tetap buruk. Bidang sosial. Selain perekonomian rakyat digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi tidak saja untuk bekerja membangun sarana perang yang ada di Indonesia, namun juga di luar negeri seperti di Burma atau Muang Thai, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Jungun Ianfu. Selain Romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara seperti Indonesia, Korea, dan juga Cina untuk dijadikan perempuan penghibur atau Jungun Ianfu bagi tentara Jepang. Diperkirakan ada sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi wanita penghibur atau Jungun Ianfu. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi pendidikan berlangsung lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun. Baru mulai pada tahun 1943, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dibuka kembali, seperti perguruan tinggi Ika Daigaku dan perguruan tinggi teknik Kogyo Daigaku yang terletak di Bandung. Bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang mendidik negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati kaisarnya, yang mereka yakini sebagai keturunan Dewa Matahari, dengan membungkukkan punggung dalam-dalam yang disebut Saikurai sebagai simbol penghormatan kepada kaisar. Pemaksaan kebiasaan seperti ini di negara-negara lain seperti Indonesia menjadi salah satu pecahnya pemberontakan oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1944. Pengaruh Jepang lebih banyak pada lagu-lagu atau film, drama yang sering dipakai untuk propaganda. Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Akan tetapi, lembaga ini mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karyanya tidak menyimpang dengan Jepang. Sementara buku yang berjalan dengan propaganda dibiarkan berkembang, seperti Cinta Tanah Air, karangan Nur Sultan Iskandar, Palawija, karangan Karim Halim, dan Angin Fuji, karangan Usman Ismail. Sebaliknya, karya-karya sastra yang bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar, dan penulisnya dimasukkan ke dalam penjara. Contoh, karya sastra yang dibredel Jepang adalah Siap Sedia karangan Chairil Anwar.